Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utari Ramadhani, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, berasal dari kelompok KKNDR 131 dan dibimbing oleh dosen DPL kami yang bernama Bapak Dr. Handes Muhammad Aswin MAP. Di sini saya ingin membahas materi saya yang berjudul Antisipasi Penyebaran Virus Corona dalam Perspektif Filsafat. Peran penting sebagai Anrechtsstifter filsafat dapat menjalankan sekurang-kurangnya dua peran penting dalam mengatasi pandemi COVID-19. Pertama, filsafat berperan mengkritisi model pembangunan ekonomi neoliberal yang telah menciptakan bencana ekologis. Filsafat menampilkan kodratnya sebagai sebuah sistem berpikir subversif, artinya filsafat adalah sebuah metode berpikir kritis yang menentang setiap tatanan status quo. Berhadapan dengan paradigma pembangunan neoliberal mainstream, filsafat tampil sebagai sebuah kekuatan provokatif. Namun, Zizek berpandangan bahwa peran subversif sangat sulit dijalankan filsafat dalam masyarakat barat kontemporer. Alasannya, manusia modern tidak lagi hidup dalam sebuah tatanan totaliter, ayah konsumtif dan hedonis guna memenuhi naluri hedonisme konsumtif masyarakat kapitalis. Sistem ekonomi neoliberal melebarkan sayapnya ke negara-negara dunia ketiga yang memberi upah rendah kepada buruh dan memperkerjakan anak up. Tugas filsafat dalam kondisi seperti ini menurut Zizek ialah membuka mata generasi muda terhadap bahaya nihilisme yang berbusana kebebasan tanpa norma. Kita sedang hidup di masa krisis di mana identitas kita tidak lagi berpijak pada tradisi, suatu masa saat tak ada struktur makna dan tatanan nilai memampukan manusia untuk hidup melampaui prinsip hedonisme kapitalis. Kedua, filsafat memberikan pertimbangan etis atas kebijakan herd immunity untuk mengatasi pandemi COVID-19. Herd immunity atau kekebalan komunitas terbentuk setelah mayoritas sembuh dari infeksi patogen. Caranya dengan vaksinisasi atau membiarkan tubuh terinfeksi. Dari perspektif filsafat lingkungan kesatuan, kita dengan alam tampak jelas dalam relasi kita dengan lingkungan sekitar kita. Identitas kita sebagai manusia seperti dicatat Ernest Neis, Ekologi, Community, and Lifestyle 1989 bahkan tidak bisa dipisahkan dari alam, karena alamlah yang membentuknya. Demikian, kedekatan dengan kesatuan ini seharusnya menjadi alasan bagi kita, manusia, untuk mengupayakan selalu hubungan harmonis dengan alam dan isinya dengan menghormati, merawat, dan memeliharanya. Sayangnya, kita gagal untuk mengusahakan keharmonisan itu. Berakar pada paradigma antroposentrisme yang memandang manusia sebagai pusat dan standar nilai, kita justru jatuh dalam cara pandang yang menganggap alam sebagai materi semata yang terpisah dari diri kita. Alam kita pahami sebagai sesuatu yang ada di luar diri kita dan bernilai sejauh bermanfaat untuk kita. Dampaknya alam dieksploitasi dan konsumsi tanpa belas kasihan demi kepentingan kita semata. Kita lupa bahwa ketika alam rusak dan mengalami krisis, tidak saja alam, kita manusia pun ikut menderita. Sekian materi dari saya, semoga buat teman-teman yang membacanya ataupun yang mendengarkannya mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.